Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. By the way, ini adalah video pertamaku untuk konten Plan With Me. Selama work from home ini, aku merasa ada beberapa habit atau kebiasaan yang harus benar-benar aku ubah. Beberapa habit tersebut bahkan membuat tingkat produktivitas aku menurun. Seperti misalnya aku bangun jam 5 subuh, kemudian melaksanakan ibadah, setelahnya itu aku langsung tidur kembali dan bangunnya itu malah jam 7 lewat. Membuat aku merasa bersalah dengan apa yang telah aku lakukan. Nah, 2 minggu terakhir ini aku nemu channel Amanda Rachel tentang bullet journal dan plan with me. Jadi aku pelajari dan sepertinya ini bisa jadi solusi untuk mengubah habit itu. Kebetulan aku suka menulis, jadi ya nyambung. Konten ini aku buat dengan tujuan berbagi hal positif kepada teman-teman semua yang menonton yang bisa jadi punya permasalahan yang sama dengan aku. Membuat jurnal seperti ini pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapa aja dengan daya kreativitas dan tujuan yang tentu saja yang berbeda ya. Untuk bulan ini aku mengambil tema autumn atau musim gugur. Yang pertama kali aku buat adalah halaman cover. Jadi pada halaman cover ini aku tulis Thankful It's November, yang intinya adalah ucapan syukur aku hingga sampai di bulan November ini. Kemudian musim gugur itu kan biasanya identik dengan syal dan daun-daun yang menguning hingga berguguran. Jadi aku buat tema covernya itu seperti itu. Kemudian di bagian bawah aku juga buat mini kalender. Jadi mini kalender ini untuk mengingat tanggal dan hari libur. Tapi karena November ini sepertinya nggak ada libur nasional, jadi ya cuma Sabtu Minggu aja yang dimarking. Seperti yang kita tahu, saat ini kan teknologi semakin berkembang dengan pesat, jadi semakin memperkecil kesempatan kita untuk menulis dengan menggunakan ballpoint dan kertas. Padahal sebenarnya ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membiasakan diri menulis seperti ini. Sebenarnya bullet journal sendiri sebutan untuk catatan manual yang dibentuk dengan semenarik mungkin dan bisa juga pada buku harian ataupun agenda. Manfaat dari membuat bullet journal sendiri, yang pertama membuat kita menjadi lebih terorganisir, kemudian membuat kita lebih semangat untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga bisa mengasah kreativitas, kemudian menghadirkan inspirasi ide baru, serta memotivasi untuk menggapai impian. Bagi sebagian orang, merencanakan itu hal yang biasa atau mudah. Aku pernah mengalami hal seperti ini ketika aku menyepelekan tentang membuat perencanaan harian, sehingga aku terkesan untuk mengabaikan kegiatan-kegiatan yang harus aku selesaikan sesuai target, sehingga itu membuat aku merasa mengalami penurunan produktivitas. Sebelumnya, aku sering bertanya dalam hati, sebenarnya cara mengisi bullet journal itu gimana? Ngelihat milik orang lain kok rasanya penuh semua halamannya gitu. Kemudian dari situ aku coba buat sketsa dan ngumpulin ide, cari literatur, dan akhirnya jadi bullet journal pertamaku. Walau kali ini aku buatnya yang simple banget, pokoknya nggak ribet-ribet amat untuk ngisinya. Untuk stationery yang aku buat kali ini yang low budget banget ya. Jadi kayak contohnya pensil warna yang aku gunakan, ini mereknya Faber-Castell. Jadi harganya masih terjangkau banget, murah. Kemudian kenapa sih aku memilih pensil warna model seperti ini? Karena lebih hemat aja, intinya kita menggunakan berapa kali pun bisa tahan lama ya. Dan penggunaan pensil warna seperti ini nggak membuat tembus kalau untuk kertasnya yang tipis. Untuk coloringnya sendiri, aku menggunakan warna-warna yang identik dengan musim gugur. Jadi kayak merah, kuning, orange, seperti itu. Nah, jadi halaman depannya cuma aku buat seperti ini, simple aja. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ini masih belum begitu bagus ya.
Kemudian di halaman berikutnya aku membuat kayak semacam kata-kata motivasi yang di sini aku ngambil kutipan dari Pablo Picasso. Everything you can imagine is real. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang kita bayangkan bisa nyata ya, bisa jadi nyata. Jadi menurut aku apa yang kita impikan itu sebenarnya bisa kita wujudkan selama kita mau berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Jadi memotivasi diri itu menurut aku proses panjang yang tiada akhirnya. Selain menciptakan ya lingkungan kita sendiri yang kondusif, kemudian bisa jadi mendekatkan diri dengan orang-orang yang positif, motivasi menjadi hal yang penting yang bisa dilakukan untuk kesehatan diri sendiri, terutama kesehatan rohaniah. Kemudian motivasi ini bisa untuk sukses, belajar, menghargai diri sendiri, atau merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang menurut aku merupakan motivasi yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi kita bisa bercermin dari para orang hebat, profesional dalam bidangnya, dan tokoh terkenal yang bisa dan patut untuk kita contoh. Intisari dari kalimat motivasi untuk bulan November ini pada dasarnya adalah apapun yang membuat kita takut, anggaplah seperti halangan yang tidak ada. Dengan demikian, imajinasi kita akan berkembang dan usaha kita jadi lebih bervariasi dan mungkin bermakna. Kemudian, kita jangan hanya terpaku untuk sebuah fakta. Sebenarnya ada nilai di baliknya. Bukan hanya cerita, namun berbagai kemungkinan yang bisa kita capai. Orang-orang terkenal di dunia aja, terutama di bidang seni, itu berhasil karena melihat adanya kemungkinan dari imajinasi yang ada dalam pikiran mereka. Jadi mungkin kita cukup mengandalkan angan-angan dan percaya ada kemungkinan untuk menjadikannya realitas dengan usaha dan doa. Halaman ketiga, aku buat catatan reminder untuk kegiatan-kegiatan penting selama bulan November ini. Jadi yang pertama itu aku tulis huruf depan dari nama-nama hari selama tanggal 1 sampai 30. Kemudian berikutnya itu atau di sampingnya aku tulis tanggal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 di bulan November ini. Kemudian spot bagian kanan aku buat dua box kecil untuk menuliskan yang pertama itu mini goals dan yang kedua itu untuk menuliskan hal-hal urgent yang harus dilakukan selama bulan November ini. Untuk bulan November sebenarnya ada dua tanggal penting yang memang aku marking. Jadi di sini tanggal meeting, pokoknya hal-hal yang paling penting banget itu aku kasih tulisan. Kemudian kalau misalnya selama berjalannya bulan November nanti ada hal-hal penting lainnya itu nanti menyusul untuk pencatatannya. Kemudian untuk dua box yang mini goals dan hal-hal urgent itu aku kasih arsiran warna orange. Untuk mini goals ini yang pertama aku tulis membuat konten positif di channel Jacob's Daily ini karena aku ingin berbagi inspirasi kepada kalian semua. Kemudian yang kedua fokus bisnis skincare. Jadi mungkin kalian yang subscribe aku sejak lama bisa lihat video-video aku sebelumnya yang rata-rata untuk bisnis atau ide bisnis dari Thailand. Kemudian yang ketiga selalu berpikir positif. Jadi intinya aku harus mengurangi sifat suudzon itu. Kemudian yang keempat aku ingin melakukan sarapan dengan jus buah sayur serta makanan tinggi protein setiap paginya seperti telur kukus atau ayam direbus.
Kemudian yang kelima, mini goalsku, yaitu ingin menabung sebanyak-banyaknya di bulan ini dengan berbagai cara. Mungkin kalian bisa lihat di video aku sebelumnya tentang tips menabungku. Kemudian untuk mini goals yang keenam itu ingin tidur cukup 7 jam. Kemudian mini goal yang terakhir yaitu menulis. Kemudian untuk box yang kedua ini aku tulis hal-hal urgent yang harus aku selesaikan terkait dengan tugas-tugas. Untuk dekornya sendiri, aku menggunakan washi making tape, selotip bujo dekoratif tape, for sticker scrapbooking, stiker kertas, stiker diary dekor dari Kiko Stevin. Bisa dicek Instagramnya ini ya, ada juga stikernya. Penggunaan washi tape ini gampang banget, jadi kita nggak perlu gunting untuk memotong, cukup dirobek dengan tangan dan ditempel di tempat yang kita inginkan, dan kesannya menjadi lebih estetik. Jadi aku tinggal menempel washi tape ini di bagian atau area yang kosong, kemudian aku tambahin stiker bulatan seperti ini. Untuk pembuatan halaman reminder event seperti ini itu sangat bagus banget untuk aku sebagai pengingat kalau misalnya di waktu-waktu tertentu kadang-kadang aku lupa untuk apa yang harus dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu, ada event apa itu yang kadang-kadang aku lupa. Jadi dengan membuat seperti ini menurut aku bisa jadi pengingat diri sendiri dan bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian di sini aku masukkan goals agar aku selalu mengingat kembali apa target aku di bulan ini. Kemudian supaya nggak terlalu polos-polos amat, aku hiasin kembali dengan tema musim gugur. Di sini ada bunga yang berjatuhan, kelopak-kelopaknya. Kemudian aku kasih daun-daun juga dan beberapa ornamen lain. Jadi reminder atau pengingat jadwal ini merupakan sebuah pengingat yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam mengingatkan hal-hal penting yang harus dilakukan. Pada reminder atau pengingat jadwal ini, kita bisa diingatkan tentang hal-hal penting. Contohnya, diingatkan bahwa besok kita akan memiliki rapat kerja yang penting, atau minggu depan kita akan berangkat perjalanan dinas. Halaman keempat, aku membuat things you can control, jadi hal-hal yang dapat aku kontrol. Di sini aku membuat 6 hal penting yang harus aku kontrol dan bisa aku kontrol selama bulan November ini. Jadi untuk hal-hal yang dapat aku kontrol, target selama bulan November ini yang pertama itu rutinitas tidur. Jadi aku targetkan 7 jam sehari itu dan harus benar-benar aku perhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua itu tentang meminta bantuan. Jadi segala sesuatunya harus aku usahakan sendiri sebelum meminta bantuan ke orang lain. Kemudian berbicara, jadi aku harus mengontrol cara bicara aku agar selalu positif. Kemudian yang ini penting juga nih, siapa yang kamu ikutin. Jadi aku misalnya berteman sama siapa dan mengikuti gaya siapa, dan itu harus aku kontrol supaya aku tidak kebablasan dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting amat. Kemudian aku juga mengingatkan diriku tentang apa yang aku makan dan itu harus aku kontrol juga. Hal ini jelas bertujuan supaya tubuh menjadi lebih sehat aja, selain berolahraga tentunya. Jadi makan itu harus kita kontrol. Kemudian yang terakhir yang bisa aku kontrol itu adalah attitude-ku. Jadi bagaimana aku bersikap di hadapan orang lain, di hadapan keluarga, di hadapan teman-teman. Jadi itu banget harus aku kontrol. Karena menurut aku attitude itu menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya.
Untuk hal-hal yang bisa kita kontrol ini tergantung dari pribadi masing-masing apa yang ingin kita kontrol. Jadi ini sebenarnya hanya tambahan aja di halaman 4 ini, dan aku pun bingung ini temanya apa kok aku buatnya seperti ini. Jadi ya untuk ornamen yang aku gunakan di sini dekornya ya amburadul. Aku nggak ngerti juga ini temanya apa, mau dibilang daun juga kayak buah mangga. Jadi ya nggak apa-apa lah, dimaklumin aja karena ini kan pertama kali aku buatnya. Kemudian sekali lagi washi tape ini yang bener-bener jadi penolong aku kalau aku bingung mau membuat dekor seperti apa, jadi gunakan aja washi tape. Dan halaman kelima yang aku buat adalah tentang to-do list. Jadi to-do list ini merupakan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas. Jadi to-do list ini berbeda dengan jadwal harian ya. Untuk to-do list yang aku buat saat ini hanya untuk 1 minggu aja, jadi untuk minggu berikutnya aku nanti akan membuat di halaman terpisah. Kemudian untuk pengisian to-do list ini sebenarnya sangat mudah. Yang pertama itu kita berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita memilih waktu yang tepat untuk dikerjakan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Misalnya untuk pekerjaan A, karena deadline-nya itu hari Rabu misalnya, jadi kita bisa nyicilnya mulai hari Senin. Tetapi kalau misalnya pekerjaan yang harus diselesaikan besoknya, maka hari ini yang harus kita prioritaskan untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua itu cara pengisiannya adalah memilih aktivitas sesuai hari yang ingin kita kerjakan supaya lebih fokus dan terprogres dengan baik. Tentukan batasan pekerjaan, jadi setiap harinya itu kita menentukan batasan pekerjaan. Misalnya satu hari cukup 2 list pekerjaan yang harus dikerjakan dan 1 list pekerjaan yang ingin dikerjakan, atau sebaliknya. Dengan begitu setiap hari kita bisa memiliki 3 pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan semua list aktivitas yang sudah kita buat hingga akhir minggu. Jadi ini bisa diulangin cara yang sama untuk minggu depannya juga. Kemudian untuk melacak progres yang sudah kita kerjakan, kita bisa membuat review di akhir minggu. Mana yang berhasil, mana yang harus diperbaiki, atau mana yang harus dieliminasi dan menggantinya dengan ide baru dan seterusnya. Di sini aku kembali kasih dekor dengan daun-daun yang berguguran ditambah washi tape yang aku tempel di beberapa spot kosong. Kemudian halaman terakhir aku buat habit tracker. Di sini aku punya 5 habit yang ingin aku buat trackernya. Yang pertama itu tidur 7 jam. Jadi di sini aku ingin mengontrol bagaimana disiplin aku dalam tidur 7 jam per hari. Kemudian kedua yaitu healthy breakfast. Jadi aku ingin makan pagi dengan hanya minum jus buah sayur serta makan telur atau daging yang direbus. Kemudian yang ketiga itu workout. Target aku 3 kali per minggu, kemudian badminton 2 kali per minggu, serta yang terakhir itu belajar selama 30 menit per hari. Jadi di sini aku tinggal bikin bulatan-bulatan untuk membuat marking jika aku setiap harinya sudah memenuhi habit ini. Membuat habit tracker atau pencatat kebiasaan ini penting untuk dilakukan agar kita lebih berkomitmen aja. Jadi saat kita ingin mengubah suatu kebiasaan buruk misalnya, tidak cukup dengan niat dalam hati aja, tapi ada rekam jejak tertulis yang mencatat sudah seberapa jauh perkembangan kita dalam melakukannya. Kalau cuma di awang-awang aja, begitu ditinggal tidur ya hilang aja. Selain itu, dengan membuat habit tracker seperti ini, itu sebagai reminder atau pengingat kebiasaan yang rutin harus kita lakukan. Kemudian bisa membantu menanamkan kebiasaan baik, hingga membantu mengukur perkembangan pencapaian target kita dalam disiplin melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini.
Untuk cara mengisinya sendiri, jika aku dalam satu hari sudah memenuhi habit ini, maka aku tinggal menghitamkan bulatan-bulatan yang ada. Jadi harapan aku dengan pertama kalinya aku buat jurnal seperti ini bisa berkelanjutan dan seterusnya menjadi lebih baik aja, hingga bad habit yang selama ini mengganggu produktivitas aku bisa sepenuhnya aku ubah. Jadi ini adalah halaman terakhir aku dalam bullet journal di bulan November ini. Jadi kalau kalian punya permasalahan penurunan produktivitas kerja seperti aku, mungkin ini bisa dicoba dan menjadi salah satu solusi yang bagus. Kemudian jika ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa menjadi masukan untuk aku, silahkan komen di bawah ya. Sampai di sini video aku kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching, see you next video.